Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Yu Yunxi mengendalikan menara Panjun agar tidak tenggelam. Dia menatap semua orang dengan tatapan tegas di matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan Tan Yun melakukan apapun. Kalian semua tinggal di menara Panjun, aku akan keluar, ucap Yu Yunxi. Ketika Yu Yunxi hendak pergi, dia ditarik oleh Shen Subing. Yunxi, kamu tidak bisa pergi, ucap Shen Subing. Saudari Shen, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, Yu Yunxi berkata, aku bukan orang biasa, aku pasti bisa menyelamatkan Tan Yun. Tan Yun telah menyelamatkanku berkali-kali, membantuku, dan aku tidak akan pernah melihatnya mati, ucap Yu Yunxi. Setelah meninggalkan kalimat, Yu Yunxi terbang keluar dari Panjun Menara dan berenang ke atas di air danau yang gelap. Gadis-gadis Shen Subing meninggalkan Menara Panjun satu demi satu. Setelah Shen Subing menyingkirkan Menara Panjun, dia dan gadis-gadis itu berenang ke atas. Setelah beberapa saat, mereka mengintai di laut, memegang napasnya dan menatap langit. Gadis-gadis itu tidak berani melepaskan indera ilahi mereka. Mereka tahu bahwa begitu mereka melepaskan indera ilahi mereka, mereka akan terdeteksi oleh musuh. Di hadapan semua gadis, di langit biru, pemuja besar yang mengemudikan Shenzhou menghalangi jalan Tan Yun. Adapun Yu Yunxi, dia bersembunyi di laut tidak jauh dari Shen Subing dan lainnya. Hahaha, kamu bajingan, lihat kemana kamu pergi, ucap pemuja ketujuh meledak dengan aura alam leluhur ketiga, menyapu Shenzhou, berdiri di udara, dan berhenti di belakang Tan Yun. Swiss. Persembahan agung, pemuja ke-8 melintas di udara, dan pemuja ke-7 membentuk segitiga, mengelilingi Tan Yun. Ketika kekosongan itu seperti riak di air, tombak warna-warni terbang keluar dari alis Tan Yun dan membawanya ke tangannya. Tan Yun memegang tombak berwarna-warni, menatap pemujaan besar, dan berkata dengan sungguh-sungguh, benar dan salah, kamu harus sangat jelas, ucap Tan Yun. Mendengar ini, pemuja ketujuh mencibir, bah, kamu bajingan kurang ajar, hari ini orang tua ini akan membantai kamu, ucap pemuja ketujuh. Tunggu, pemuja besar memandang pemuja ketujuh, dan berkata, sisa ini, karena dia bisa membunuh alam leluhur Dao Hu Feng dari lapisan ketiga, berarti dia dapat membunuhmu dan pemuja ke-8. Kalian berdua mundur untuk mencegahnya melarikan diri, dan pemuja besar ini akan menyelesaikannya, ucap pemuja besar. Pemuja ke-7 dan pemuja ke-8 mendengar kata-kata itu, dan mereka menyebar, satu di depan yang lain, lalu dia menatap Tan Yun. Pemuja besar memandang Tan Yun dan mencibir, kamu membunuh 16 putra rajaku, dan membuat seluruh Dongzu Shenzong, dan bahkan wilayah Dewa Dongzu gelisah, katakan padaku, apakah pemuja besar ini akan memaafkanmu? Oh ya, aku tidak akan bicara omong kosong denganmu hari ini, aku akan membunuhmu sekarang, ucap pemuja besar. Tiba-tiba, pemuja besar memikirkan sesuatu, dan dia berkata dengan gelap. Oh, omong-omong, saya lupa memberitahu Anda tahu mengapa orang tua ini manusia bisa menjadi kaisar benua timur Shenzong, apakah Anda tahu? Itu bukan karena kekuatan lelaki tua ini, tetapi karena lelaki tua ini tidak hanya membunuh dewa-dewa kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya lebih dari 82 juta tahun yang lalu, tetapi juga membunuh Tuan Muda Dewa Kuno Abadi. Meskipun pada saat itu mayat Tuan Muda Dewa Kuno Abadi tidak ditemukan, tetapi lelaki tua ini dihadiahi dan menjadi kepala benua timur Shenzong. Hari ini, orang tua ini akan mengirimmu dan klanmu untuk bersatu kembali, ucap pemuja besar. Mendengar ini, Tan Yun segera gemetar, urat biru di wajahnya menonjol, dan matanya merah. Tan Yun tahu bahwa Tuan Muda dari Protos Kuno Abadi di mulut pemuja besar adalah ayah pertamanya. Aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun pecah, dan dia meraung. Dia menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, dan ukuran tubuhnya melonjak hingga 240.000 kaki. Pada saat yang sama, tombak ajaib berwarna-warni di tangan Tan Yun telah melonjak hingga hampir 300.000 kaki. Formasi pedang ilahi Hongmeng. Dalam satu pikiran, 11 pedang Hongmeng, termasuk Jin Ni, Muxin, dan Qin Ying mengambang di pikiran, terbang keluar dari alis,
seperti kilat di langit di atas laut yang gelap, diatur menjadi pedang pembantaian Hongmeng, meliputi 3 persembahan utama dalam formasi pedang. Di langit Hongmeng, pemuja besar itu tampak menghina, membalikkan tangan kanannya, pedang leluhur Tao yang luar biasa, dari udara tipis, memandang Tan Yun, matanya suram. Anak bodoh, meskipun lelaki tua ini berada di urutan kelima tingkat alam leluhur Tao, tetapi bahkan kultivator di tingkat ke-6 dari alam leluhur Dao belum tentu merupakan lawan dari orang tua ini. Membunuhmu oleh orang tua ini, semudah mencubit semut, ucap pemuja besar. Mendengar ini, seluruh tubuh Tan Yun menjadi tegang, dan dia membentak. Hentikan omong kosongmu, aku harus membunuhmu hari ini, jika aku tidak membunuhmu, aku tidak akan pernah pergi, ucap Tan Yun. Benar-benar tidak pernah pergi. Tidak, tentu saja tidak. Tan Yun baru saja mengatakan itu, dia ingin membuat pihak lain percaya bahwa dia berada dalam pertempuran yang menentukan dengannya, dan kemudian menemukan cara untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Bas! Ketika Hongmeng Void retak, napas Tan Yun meningkat dengan liar, tetapi dialah yang membakar jiwa Kaisar Hongmeng Dao. Pada saat yang sama, kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan Kaisar Cahaya Dao dimuntahkan dari tubuh Tan Yun, dengan panik mengalir ke tombak berwarna-warni. Teknik tombak abadi, pengetahuan tombak jiwa tanpa fase gaya 108, ucap Tan Yun. Fitur wajah Tan Yun dipelintir, dan ketika dia menembak, itu adalah kekuatan magis yang paling kuat. Dia ingin menggunakan cara yang paling kuat untuk menguji seberapa kuat pihak lain. Wosh! Tan Yun yang seperti gunung, memegang tombak warna-warni, bergerak dari Hongmeng Void, seperti 108 lainnya, dalam bentuk tombak yang berbeda, muncul di tengah Hongmeng Void. Pada saat berikutnya, selain tubuh aslinya, 107 bayangan yang tersisa disembunyikan di udara dan benar-benar menghilang dari pandangan pemujaan besar. Kekosongan retak, dan saat Tan Yun melemparkan tombak warna-warni, fitur wajahnya terdistorsi dan dia sangat kesakitan. Tapi jiwa berdaulat Hongmeng Dao-nya yang terbang keluar dari pikirannya, berubah menjadi seberkas cahaya, dan dibor ke tombak berwarna-warni. Tan Yun yang kehilangan jiwa Kaisar Tao Hongmeng, seperti mayat berjalan. Setelah pengetahuan tombak jiwa tanpa fase gaya 108 ditampilkan, gaya 107 akan bersembunyi di udara dan menunggu kesempatan untuk membunuh musuh secara tak terduga. Tan Yun juga akan mengorbankan jiwa Kaisar Hongmeng dan memasuki Dewa Warna-Warni Tombak meningkatkan kekuatan tombak warna-warni, melukai tubuh dan jiwa musuh. Tidak ada keraguan bahwa kekuatan gaib ini adalah arti sebenarnya dari terus maju dan membunuh dengan tegas. Saat jiwa Kaisar Hongmeng Dao memasuki tombak berwarna-warni, aura tirani meletus dari tombak, dengan kekosongan besar, menuju pemuja besar. Ini sedikit menarik, ucap pemuja besar itu cukup terkejut setelah merasakan nafas tombak warna-warni. Tapi itu hanya kejutan, dia masih yakin bahwa dia bisa mengalahkan Tan Yun sepenuhnya. Boom, boom, gemuruh. Tiba-tiba, kekosongan pencerahan agung di sekitar runtuh satu demi satu, dan kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, seperti naga gila, meraung keluar dari tubuh Dao Ensriner dan berputar-putar dengan kecepatan tinggi. Pemuja besar itu mengambil formula ajaib dengan tangan kirinya, dan bibirnya bergerak tanpa suara, jelas melakukan semacam latihan. 7 pedang hancurkan surga, ucap pemuja besar. Dengan suara rendah seperti mantra, pemuja besar keluar dari mulut, dan pemuja besar tiba-tiba bergerak 7 kali dari kekosongan dengan kecepatan tinggi, melepaskan 7 cahaya pedang yang menyilaukan. Yang pertama, cahaya keemasan yang meluap, mengandung kekuatan keganasan. Cara kedua, cahaya biru bersinar ke segala arah. 7 cahaya pedang dengan atribut berbeda datang satu demi satu menuju tombak abadi. Bang! Ketika cahaya pedang pertama dari kekuatan leluhur Dao, melepaskan tembakan ke arah tombak 7 warna, dan tombak 7 warna tiba-tiba melonjak menjadi 1 juta kaki. Boom! Kekosongan Hongmeng runtuh satu demi satu, dan tombak ilahi berwarna-warni ditebas ke langit dari lubang raksasa ruang hitam pekat, dan kekuatan leluhur Dao emas cahaya pedang runtuh. Boom! Boom! Segera setelah itu, dengan 5 suara keras yang memekakkan telinga, 5 jalur kayu, air, api, bumi, dan angin, cahaya pedang yang menakutkan dari kekuatan leluhur Tao, menebas satu demi satu pada tombak abadi dan kemudian hancur satu demi satu. Bas!
Tiba-tiba, kekuatan 5 elemen dan leluhur angin meledak dari cahaya pedang dari baris terakhir guntur. Cahaya pedang yang didominasi oleh kekuatan leluhur guntur Dao, hanya memancarkan aura yang menakutkan, dan itu menghancurkan kekosongan di seluruh susunan pedang, menyebabkan retakan besar yang mengejutkan muncul di barisan. Pemuja besar benar-benar kuat. Iya, pemuja besar itu kekuatannya sebanding dengan keberadaan alam leluhur Dao tingkat 6. Pemuja ke-7 dan 8 yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, tidak bisa tidak membantu berseru. Di hati dua pemuja utama, Tan Yun pasti akan mati kali ini. Bajingan, ayo mati, hahaha, ucap pemuja besar terdengar dengan senyum yang mengandung kendali atas situasi secara keseluruhan. Bang, segera, dengan suara keras, saat cahaya pedang setinggi langit yang menakutkan dan tombak ajaib berwarna-warni bertabrakan dari langit, badai energi yang agung dan dahsyat meledak. Bas! Di bawah badai angin dan guntur, dalam sekejap, formasi pedang ilahi Hongmeng yang besar hancur. Ledakan! Dalam kesedihan gadis-gadis seperti Sen Subing, mereka menemukan bahwa di atas laut iblis, masa badai energi dengan celah-celah ruang gelap, seperti bola ajaib hitam dan besar, mulai menghancurkan potongan-potongan kekosongan. Hua. Di bawah badai energi yang dahsyat, kehampaan jutaan mil di sekitarnya runtuh, memicu gelombang besar di lautan iblis. Untuk beberapa saat, gadis-gadis itu sepertinya merasa bahwa kiamat akan segera tiba. Di langit yang gelap, mereka melihat cahaya pedang yang sangat diabadikan menabrak tombak berwarna-warni dan kemudian hancur. Pada saat cahaya pedang runtuh, tombak surgawi 7 warna dengan panjang 1.000.000 meter dipotong. Jiwa Tao Hongmeng Tan Yun yang semakin halus lolos dari tombak berwarna-warni dan masuk ke tubuh yang berdiri di udara. Saat jiwa Hongmeng Dao Huang kembali ke tubuhnya, tepat saat Tan Yun sadar kembali, dia mendapat reaksi yang sangat serius. Wow! Tan Yun yang tingginya 240.000 meter, menyemburkan air darah dari 7 lubangnya, wajahnya sangat pucat, dan dia bahkan lebih gemetar. Itu benar kamu sisa Protoss, kamu benar-benar dapat bertahan hidup di bawah kekuatan surgawi 7 pedang penghancur surga yang diabadikan oleh pemuja besar ini. Tapi itu akhirnya, tetap kamu akan mati, ucap pemuja besar. Tan Yun membuat suara serak, boom. Segera, langit yang baru saja pulih runtuh lagi, tetapi ada 107 cahaya tombak dari berbagai bentuk tombak yang meledak ke arah pemuja besar. Semua hancurlah untuk pemuja besar ini, ucap pemuja besar. Pemuja besar tidak mundur tetapi maju, dan ketika pergelangan tangan berputar, ribuan cahaya pedang yang berisi kekuatan 7 leluhur Tao mekar dengan dia sebagai pusatnya, seperti bunga teratai yang mekar. Bang! Dalam sekejap, 107 tenda tombak terkoyak oleh teratai emas yang mekar. Kali ini, aku akan melihat apakah kamu akan mati, ucap pemuja besar. Di mata keruh dari pemuja besar, ada tatapan kejam, memegang pedang ilahi, saat terbang menuju Tan Yun, dia tiba-tiba menusuk dari udara. Boom! Segera, sejuta kaki pedang yang dipadatkan dari kekuatan 7 leluhur Tao menembus kehampaan dan menusuk ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun yang diserang oleh serangan balik, tidak bisa mengelak sama sekali. Kekuatannya begitu kuat sehingga Tan Yun merasakan keputusasaan yang mendalam. Aku bertarung denganmu, ucap Tan Yun mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tengkorak besar itu membengkak dengan liar. Tidak bagus, ucap pemuja besar yang memegang pedang ilahi, pemuja besar yang menyerang Tan Yun, wajahnya tiba-tiba berubah, dan sambil buru-buru mundur, dia berteriak. Pemuja ke-7 dan 8, cepat, dia akan meledakkan kolam roh, ucap pemuja besar. Bang! Sebelum pemuja besar itu selesai berbicara, kepala besar Tan Yun pecah berkeping-keping. Segera, badai energi yang mengerikan meledak seperti nebula, dengan cepat menelan pemuja ke-7 yang tidak dapat melarikan diri. Tidak, pemuja besar, pemuja ke-8 selamatkan aku. Jeritan serak pemuja ke-7 berhenti tiba-tiba, dan seluruh orang dimusnahkan dalam badai penghancuran diri Tan Yun yang mengerikan dan benar-benar mati. Puff! Pemuja ke-8 di alam leluhur tingkat ketiga Tao berada jauh dari jangkauan penghancuran diri Tan Yun, jadi saat melarikan diri, kulit di punggungnya terkoyak oleh kekuatan penghancuran diri. Adapun pemuja besar, saat dia melarikan diri dari jangkauan penghancuran diri Tan Yun, jubah di tubuhnya hancur, dan ada untaian darah yang tergantung di sudut mulutnya.
Pemuja ketujuh, ucap pemuja besar, setetes air mata jatuh dari mata keruh pemuja besar. Meskipun dia dan pemuja ketujuh bukan saudara, mereka sebenarnya lebih mencintai daripada saudara. Kematian pemuja ketujuh membuatnya sangat sedih, dan dia sama sekali tidak senang membunuh Tan Yun. Di dalam hatinya, Tan Yun sudah mati, tetapi apakah ini benar? Tidak, tentu saja tidak. Pemuja besar, lihat, sisa Protos itu tidak mati. Pada saat ini, pemuja ke-8 meraung tak percaya. Sisa Protos benar-benar dapat menggunakan kekuatan magis untuk membalikkan waktu. Dia bukan Protos kuno abadi biasa. Protos kuno abadi biasa, tidak mungkin menampilkan kekuatan supernatural yang menantang surga, ucap pemuja ke-8. Mendengar ini, pemuja besar tertegun sejenak, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa Tan Yun telah selesai melakukan pembalikan waktu dan kembali ke penampilannya yang berdarah. Sumber cahaya, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, langit di atas kepalanya berubah menjadi bola cahaya besar yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat. Melihat bola cahaya putih susu, pemuja besar itu berkata dengan ekspresi ngeri. Ini adalah sumber cahaya. Siapa kamu dari Protos kuno abadi? Kamu tidak hanya memiliki kemampuan magis untuk membalikkan waktu, tetapi kamu juga memiliki sumber cahaya, ucap pemuja besar. Tan Yun berkata dengan tajam, orang tua, kamu mendengarku dengan jelas, Kaisar Dao Abadi adalah kakekku, dan Tuan Muda dari Protos kuno abadi yang terluka parah olehmu dan hampir mati adalah ayahku. Selama aku tidak mati kali ini, kamu pasti akan mati di masa depan, kamu akan ditebas hidup-hidup dengan satu pisau, ucap Tan Yun. Begitu suara itu jatuh, sumber cahaya itu pecah, dan cairan putih susu memandikan Tan Yun, dan Tan Yun memulihkan semua lukanya dalam sekejap. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun dengan cepat melakukan langkah ilahi Hongmeng dan melarikan diri ke barat lagi. Oke, sangat bagus, pemuja besar berkata dengan senyum muram, hari ini, orang tua ini akan membunuhmu, ucap pemuja besar. Oh, angin bersiul, pemuja besar menyemburkan kekuatan besar leluhur angin di tubuhnya, memegang pedang ilahi, dan mengejar Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Yu Yunxi yang bersembunyi di laut yang gelap gulita, mengirim transmisi suara ke Sen Subing dan yang lainnya. Kalian semua tetap di sini, jangan tinggalkan air, jika tidak, musuh akan mengetahuinya. Aku akan pergi menyelamatkan Tan Yun sekarang, ucap Yu Yunxi. Setelah transmisi suara, crash, sebuah kolom air melesat ke arah pemuja ke-8 yang terluka parah. Hah, pemuja ke-8 yang akan mengikuti pemuja besar mengerutkan kening. Ketika tanpa sadar mencoba menghindar, Yu Yunxi terbang keluar dengan pedang dari kolom air besar. Pemuja besar, selamatkan aku, suara pemuja besar yang meminta bantuan tiba-tiba terputus, darah berceceran, tetapi kepala Yu Yunxi yang siap untuk pergi. Mendengar teriakan minta tolong, pemuja besar itu tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya merah, dan dia penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Pemuja ke-8, kamu bajingan, tunggu sampai aku membunuh cucu Kaisar Dao yang abadi, dan kemudian membersihkanmu, ucap pemuja besar berteriak. Pemuja besar mengekang keinginan untuk membunuh Yu Yunxi, namun dia berbalik dan mengejar Tan Yun lagi. Plop, kekosongan bergetar, Yu Yunxi menukik ke bawah, dan saat dia terjun ke lautan iblis, dia benar-benar mengilhami segel ajaib. Alasan mengapa Yu Yunxi bersemangat di air laut adalah karena dia tidak ingin Tan Yun melihat penampilannya yang jahat dengan matanya sendiri. Saat segel ajaib lotus ungu muncul di antara alis Yu Yunxi, darah di tubuhnya juga berubah menjadi lavender. Matanya yang indah berubah merah, dan pupilnya tiba-tiba menyusut, meledak dengan cahaya ungu yang aneh. Dan rambutnya yang panjang berubah menjadi merah, dan kuku-kuku tangan gioknya menjadi setengah kaki panjangnya. Saat Yu Yunxi menjadi iblis, aura menakutkan yang dia keluarkan membuat air laut di sekitarnya seperti gunung dan bergelombang terus-menerus. Pada saat ini, Yu Yunxi memiliki ilusi, seolah-olah dia adalah penguasa dunia dan dapat menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, dia menjadi sangat haus darah, penuh keinginan untuk membunuh. Dia ingin melihat darah, dia ingin membunuh. Pada saat ini, gadis-gadis seperti Sen Subing yang bersembunyi di laut tidak jauh dari Yu Yunxi, menatap Yu Yunxi dengan keterkejutan yang tak terkendali di mata mereka. Yunxi, kamu, ada apa denganmu? Ucap suara Sen Subing bergetar hebat. Yu Yunxi tiba-tiba menoleh ke belakang,
mata Bia yang menggetarkan jiwa memandang gadis-gadis itu, dan berkata dengan suara serak, "Saudari Sen, dan kalian saudara perempuan, sebenarnya, saya bukan manusia, tetapi iblis dari lautan iblis. Saya akan memberi tahu Anda secara detail ketika saya menyelamatkan Tan Yun," ucap Yu Yunxi. Setelah meninggalkan kalimat, Yu Yunxi melintasi laut dengan kecepatan tinggi, menuju Laut Barat. Bagi Yu Yunxi, dia menemukan bahwa kecepatan berenangnya di laut 3 poin lebih cepat daripada di kehampaan. Saat Yu Yunxi berenang sangat cepat di lautan iblis, gelombang mengerikan pecah di laut, melihat ke bawah dari langit, sepertinya ada binatang buas raksasa yang berlari di laut. Melihat punggung Yu Yunxi yang menghilang, Sen Subing berkata dengan tidak percaya, "Bagaimana ini bisa terjadi? Yunxi sebenarnya adalah iblis di lautan iblis." Karena dia adalah iblis, mengapa dia membantu suaminya berkali-kali? Apakah karena cinta? Ucap Sen Subing di dalam hatinya. Ketika Sen Subing bingung, begitu pula para gadis. Di hati semua gadis, Anda harus tahu bahwa kakek Tan Yun, Kaisar Dao Abadi, dan bahkan seluruh ras dewa kuno abadi, lebih dari 82 juta tahun yang lalu adalah musuh mati dengan iblis di lautan iblis. Beberapa saat kemudian, pemuja besar yang mengejar Tan Yun, dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah, tetapi ketika dia melihat laut di bawah, laut bergulung, seolah-olah ada binatang buas raksasa di laut mengikutinya. "Siapa itu bajingan? Keluar!" ucap teriak pemuja besar sambil mengejar Tan Yun. Setelah 3 napas, pemuja besar tiba-tiba meledak menjadi kekuatan besar dari 5 elemen, leluhur angin dan guntur dao, dan kecepatannya meningkat tajam. Ketika dia muncul ratusan ribu kaki di belakang Tan Yun, dia berkata dengan tajam, "Pergi ke neraka," ucap pemuja besar. Boom! Puluhan ribu li runtuh dalam kehampaan, dan pemuja besar melepaskan sinar pedang raksasa 1 juta kaki, menebas ke arah belakang Tan Yun yang setinggi 240 ribu kaki. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun yang tidak bisa menghindar tepat waktu, buru-buru melepaskan tubuh hegemoni Hongmeng, dan ketika ukuran tubuhnya tiba-tiba menyusut, dia memadatkan armor Dao Hongmeng. Tan Yun yang mendapatkan kembali tinggi normalnya dalam sekejap, meskipun ia lolos dari nasib buruk ditelan oleh cahaya pedang 1.000.000 kaki, bahu kirinya digosok oleh cahaya pedang. Bang crash! Di bawah kekuatan menakutkan dari cahaya pedang, primordial Dao Armor yang dipadatkan oleh Tan Yun terkoyak, seluruh lengan kiri meledak, darah memercik, dan seluruh lengan kiri berubah menjadi awan kabut darah. Tan Yun menyemburkan darah, dan tubuhnya berguling, seperti bola meriam yang diterbangkan. "Bajingan kecil, bukankah kamu cukup mampu melarikan diri? Hahaha, kamu tidak bisa lari dari pemuja besar ini," ucap pemuja besar. Dengan senyum muram di wajahnya, pemuja besar itu menamparkan tangan kiri Tan Yun sambil terbang menuju Tan Yun dengan pedangnya. Wow! Dalam sekejap, di atas laut iblis, telapak tangan raksasa yang terkondensasi dari kekuatan 7 leluhur Tao menggenggam Tan Yun di telapak tangannya seperti kilat, dengan hanya satu kepala yang terbuka. Nyaring! Di bawah kendali pemuja besar, tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan leluhur Tao tiba-tiba digenggam, dan kerangka seluruh tubuh Tan Yun di telapak tangan membuat suara yang menakutkan. "Tes-tes, tulangmu benar-benar cukup keras," ucap pemuja besar. Dia berpikir bahwa dia akan mengendalikan tangan raksasa leluhur Tao, dan dengan seluruh kekuatannya, Tan Yun akan hancur dan mati. Dia tidak pernah berpikir bahwa tubuh Tan Yun akan begitu kuat. Bah! Fitur wajah Tan Yun terdistorsi, matanya merah saat dia menatap pemuja besar, dan dia mengucapkan setiap kata. "Aku bertarung denganmu," ucap Tan Yun. Pada saat ini, kecuali tulang di bawah leher, kulit dan daging Tan Yun hancur. Dia berlumuran darah dan tampak mengerikan. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, Tan Yun melupakan rasa sakitnya, matanya pecah-pecah, dan suaranya serak. "Sangkar luar angkasa," ucap Tan Yun. Segera, kecepatan gerakan pemuja besar melambat 10 kali lipat. "Sekarang," ucap Tan Yun. Tan Yun mengambil kesempatan itu dan menggunakan tubuh hegemoni Hongmeng, tubuhnya melonjak hingga 240 ribu kaki, dan dia tiba-tiba mengambil langkah dan mengayunkan tombak berwarna-warni yang hampir 300 ribu kaki, seperti tongkat raksasa ke langit, dipukulkan ke kepala. Kecepatannya sangat cepat sehingga pemuja besar di kandang luar angkasa tidak bisa mengelak sama sekali. "Tubuh hegemoni Dewa Naga," ucap pemuja besar itu mengeluarkan raungan panjang,
mengkhawatirkan langit, dan tubuhnya melonjak hingga 30.000 kaki. Bas! Kekuatan 7 leluhur Tao mengalir keluar dari tubuh, dan tirai cahaya pelindung tubuh mengembun di permukaan tubuh pemujaan yang arogan. Pergi untuk pemuja besar ini, ucap pemuja besar. Boom! Di tengah pemuja besar, ketika tombak warna-warni hendak mengenai tirai cahaya pelindung tubuh, tirai cahaya pelindung tubuh tiba-tiba hancur. Kekuatannya begitu besar sehingga Tan Yun tidak bisa memegangnya dengan tangan kanannya, membiarkan tombak abadi terbang menjauh dari tangan kanannya. Aum! Tan Yun yang telah kehilangan lengan kirinya, mengaum seperti binatang buas, melakukan tendangan voli untuk menggertaknya, dan tangan kanannya yang besar memegang pemuha besar di telapak tangan kanannya. Zixin bakar untukku, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun berteriak cemas, nyala api Hongmeng tiba-tiba membakar dari telapak tangan kanan Tan Yun, mencapai ketinggian 20 juta kaki. Tidak, tidak. Pemuja besar yang dipegang di telapak tangannya oleh Tan Yun mengeluarkan suara ratapan yang menakutkan. Meskipun dia segera melepaskan kekuatan leluhur Tao untuk melindungi tubuhnya, rambutnya, dan seluruh tubuhnya, kulit tubuh sudah hilang hangus. Dan dia juga merasa tubuhnya perlahan mencair. Jika dia tidak membebaskan diri, paling banyak dia akan terbakar habis. Aum! Tan Yun mengeluarkan raungan panjang, mati-matian mengepalkan tangan kanannya, ingin menahannya hidup-hidup dan memberikan pemuja besar. Anak sialan, pemuja besar ini bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan, ucap pemuja besar. Dia menderita api, pemuja besar yang tidak dapat dikenali itu benar-benar membakar dirinya sendiri. Buka, ucap pemuja besar. Dengan jeritan menyakitkan dari pemuja besar, kekuatan kuat yang tak tertandingi meledak dari tubuh. Bang! Dalam suara keras yang tumpul, darah menodai langit merah, dan tangan raksasa Tan Yun tiba-tiba hancur. Dan api Hongmeng yang menyelimuti pemuja besar itu juga hancur dan berubah menjadi kelompok api yang terbang di langit, yang tidak dapat diatur ulang untuk sementara waktu. Tan Yun yang sekarang benar-benar tanpa kulit, tidak hanya kehilangan lengan kirinya, tetapi juga tangan kanannya. Setelah pemuja besar itu terlepas, dia membalik di udara, memegang pedang di tangan kanannya, dan mengayunkan sinar pedang yang panjangnya ratusan ribu kaki, menebas ke arah leher Tan Yun. Dengan kepercayaan diri yang besar, di bawah pedang ini, Tan Yun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi kemudian, hal yang menyedihkan terjadi lagi. Binger, ucap Tan Yun. Pada saat ini, mengikuti tangisan cemas Tan Yun, Hongmeng Bingyan biru es terbang keluar dari tubuh Tan Yun dan berubah menjadi gunung es setinggi 2000 kaki, menghalangi wajah Tan Yun. Bang! Crash! Sinar pedang ratusan ribu kaki menghancurkan gunung es setinggi 20 juta kaki. Dinding es yang hancur berubah menjadi kumpulan api biru es dari sekitar Tan Yun. Segera, setelah cahaya pedang ratusan ribu meter berhenti sejenak, itu merobek langit, dan dengan celah seperti celah di ruang gelap, itu masih menebas ke arah leher Tan Yun. Uci, meskipun Tan Yun lolos dari nasib dipenggal oleh pedang, luka besar yang mengejutkan masih tergambar di lehernya. Darah panas menyembur keluar dari luka leher. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.